hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti summa ila arwah kafati awliya'illah as-salihin al-madhkurin bi hadzal kitab kulluhum ajma'in anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yukassiru masubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yahfazuna bi jahdihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wal dunya wal akhirah ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana wa yuyassir umurana wa yaqdi hawaijana wa yunilana matalibana ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi li Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran yang lalu, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syurutu sihhatil jamaah, syarat sahnya berjamaah. Jadi kita salat berjamaah itu ada syaratnya, dan apabila syarat tersebut dipenuhi maka sahlah salat berjamaah itu. Yang kemarin sudah kita baca, yang pertama alla yataqaddamal ma'mum 'alal imam fil mauqif. Syarat yang pertama, tak boleh seorang makmum lebih maju dari imam fil mauqif, dari posisi dia tegak. Tak boleh lebih maju dari imam. Hukumnya tidak sah kalau dia maju dari imam. Mungkin yang ada contoh ke, misal solat di sini, solat lebaran misalkan, sampailah ke jalanan sana, sampailah maju sampai minjem lapangan siapa itu rumah David ini kan imam di sini, solat sampai di situ. Nah, ini kan arti dia posisi dia tegak lebih maju dari imam, walaupun itu secara kezingoan kasat mata bukan di dalam satu ruangan, itu kan di posisinya lebih maju dari imam. Beda lagi bayangannya macam di Ka'bah itu. Kalau Ka'bah itu kan muter Ka'bahnya, imamnya di sini, makmumnya di sini, itu kan. Ini Ka'bah nih, nah peta, imam di sini misal, ini kan muterin, ada makmum di sini, nah berhadapan ngerti dengan ini. Ya karena yang nak dihadap ni kan Ka'bah. Kalau kita ni posisi ini bukan di depan Ka'bah, beda jadi. Hukumnya tadi beda prakteknya. Jangan kayak disamakan. Oh tidak, kita di Mekah berhadapan semayang. Jadi berhadapan lah imam dengan makmum tadi tu. Makanya nak bocor. Mana baca? Beda praktek ketika di hadapan Ka'bah itu posisinya. Karena dia muteri Ka'bah. Tidak boleh, itu salah satu syarat yang pertama. Tak boleh seorang makmum posisinya lebih maju dari imam. Apapun keadaannya, posisinya tadi, nak dia di luar masjid atau di dalam masjid, kalau dia lebih maju dari imam, cak masjid agung, mayang, lebaran, itu kan bukan di imamnya, itu bukan solat di masjid agung, bukan di dalam masjid imam itu di lapangan itu, atau di mana posisinya. Nah ini kalau lah penuh kali selo penting semayang tadi itu, tegaklah depan imam dia misalnya kan, di jalanan itu tadi, iya depan pos misalnya kan. Pokoknya mayang aja dia, penting lebaran ini. Nah, kacau, tidak sah semayang, karena tak boleh lebih maju daripada imam. Kalau cak di masjid kan lemah, ini lah jatuh ibaratnya itu. Tak mungkin semayang sampai maju, nombor gedek dia semayang. Nah ini posisi kalau di lapangan itu kan, cak di Masjid Agung misalnya. Oh sago itu, sago ngatunya itu sago. Kemarin baik, anak melok rapat di Masjid Agung karena Idul Adha itu kan anak bagian penyembelihan hewan kurbannya. Jadi sekalian melok rapat penyembelihan hewan kurban sekalian pelaksanaan sholat Idul Adha. Oh ternyata sago ngatur sab itu. Nah jadi dia ngomong, mereka yang rapat dengan anak tu ngomong dengan kami, sago saat lah sudah dicoba dia, nak diatur sab betino tu, nak dilarang untuk tidak semayang, tak mungkin. Nak diumumkan jangan mayang Masjid Agung, nak kado itu kan. Ini nak datang tetap. Nah jadi mereka itu sesuai kapasitas mereka mengatur sampai bano. Kapan nak sampai tak teratur lagi, sudah tak jadi. Nak baca lagi, nak ngatur sampai kan nak baca, nak ngatur sab lanang betino rapi itu nak baca lagi jadi. Bukan setahun 2 tahun jadi. Masjid Agung ni ngatur Ismail sudah berkali-kali evaluasi jadi.
Apa kita style model main ini, apa main ini, tidak kena. Tetap amburadul dulu lah. Cuman kalau di masjid, aku rapi di masjidnya. Itu dibuatnya, dirapikannya. Lanang belah sini masuk, sini belah sini masuk. Mak mano kaget kalau dua laki bini. Itu dibahasnya waktu itu. Dua laki bini saling cengkem tangan. Woi, dua laki bini kami. Iya, dua laki bini, tapi pisah semayang. Nah itu dibahasnya. Oh, jago apa ini? Getinya Masjid Agung. Baru itulah aku melok kapan. Karena baru 2 tahun dipercaya nyembelih di Masjid Agung. Nah, kemarin melok kapatnya duduk apa namanya, rapat sholat dengan rapat penyembelihan. Oh, seruan itu. Nah, kalau masih ada yang teka bahasanya, yang ujian tadi bahasanya penting semayang, nah itu tak baca lagi, tak baca. Teka bantah tu saru. Penting semayang tu nah. Saru gitu kalau maki kalimat penting semayang jadi. Nak tahu posisi mana, pucuk kot itu semayang dia. Nah, itu hukumnya tidak sah solatnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya syarat sahnya berjamaah ayya'lamal ma'mum intiqalal imam. Ayya'lamal ma'mum intiqalatil imam. Hendaklah si makmum tahu perpindahannya seorang imam. Artinya imam rukuk dia tahu, imam sujud dia tahu. Dengan cara apa dia tahu? 2. Biru'yatin, dengan cara melihat. Macam inilah kita nak. Ini solat ni kan di sini imam ni. Ini kan jingok kan lo ini. Imam rukuk, imam sujud, jingok itu kan. Artinya pacak dijingok, pacak dijingok. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tak pacak jingok, sima'il muballigh, dengan suara. Baik suara imam itulah pakai speaker, atau ada suara mubaligh becak di Mekah itu. Rabbana, yang melok imam deh, itu namanya mubaligh. Nah, mubaligh ini qad yakunu musalli atau ghairu musalli. Si mubaligh yang berteriak Rabbana walakal hamd yang macam itu bisa jadi wong itu boleh jadi dia melok solat, boleh jadi dia tak solat. Boleh. Jadi dia cuma ngejok tahu orang berjamaah itu serami-rami dah. Kalau posisinya tadi misal speaker tak sampai ke belakang sana. Nah, jadi ada yang mubaligh tadi ngejok tahu. Bisa jadi dia orang yang melok solat, bisa jadi dia bukan orang yang tidak sedang melok solat. Itu bisa jadi. Ayo, namanya mubaligh tadi, sima'il mubaligh. Dengan mubaligh di situ ialah dengan suara tadi bisa jadi, atau di sini juga kalau sudah modern tadi nih layar proyektor, misal tengok TV, dipasang TV misalnya kan. Lalu solat di sini, sampai ke jalanan sana, misalnya speaker gatik tapi proyektor ada di TV di simpang jalan situ. Cak mana si makmum yang ada di jalanan, misal contoh nak tahu imam rukuk, imam sujud, tengok proyektor, itu juga namanya mubaligh juga. Cak Masjid Agung itu nah, speakernya besar misalnya kan, dengaran tak apa. Ini kalau tak kedengaran maka dia boleh. Pernah itu kejadian anak itu yang mengalaminya waktu anak masih SMP, solat di Masjid Agung mayang Jumat. Mayang Jumat dulu. Anak dulu zaman sekolah SMP rajin mayang Jumat terus di Masjid Agung sama rombongan, sama kawan dulu kan. Nah, jadi masjid semayang ini kami itu biasanya sholatnya di sayap. Di sayap, bukan di ruang tengah utama tuh, bukan masjid lama, bukan. Masjid yang baru tuh yang ada sayap kanan kirinya tuh. Maksudnya bukan sayap ini. Ada tingkat 3 tingkat apa sih deh? Jadi masuk tuh yang besar itu, ruangan tengah itu kosong kan ini kan? Nah, ini kan ada berapa tingkat di sini kan? Nah, itu sayap namanya. Nah, sholatnya dulu kami itu kalau anak perhati ke rombongan budak kecil lah itu sholatnya di sayap-sayap inilah, paling kocok tingkat 3. Karena hobi naik tangga. Cara turun kan di bawah kalau berat kaki nak melangkah. Mayanglah di pojok kalau tingkat 3 pojok sana. Sebelah kiri ya, ingat waktu itu. Speaker rusak. Main Jumat, speaker
Mereka rusak, mati. Tak kedengaran sedikit pun suara imam nak rokok dia apa, dia macam apa tak tahu. Dari mana baca rokok, baca sujud? Biru'yati, dengan nyingok wong yang ada. Jadi yang depan tu nyingok imam ni. Kan bila rokok terus sampai ngelebeng-ngelebeng keluar, sampailah ke bawah-bawah. Nah kita ni tadi nyingok juga rokok kalau Allahu Akbar. Sujud misalnya, yang ngiyo-ngiyo ke jangan pula lama gino sujud. Pasti kadang subhana rabbiyal a'la tu 3 kali tegaklah dari sujud. Jangan ke nongol kepala. Belum saya, lanjut lagi. Jangan kayak itu. Karena tadi kan disuruh nyingok bahasanya. Lagi kalau posisi sujud laju kaki ngangkat kepala, jangan ngangkat kepala, ngiyo-ngiyo ke baik. Ngiyo-ngiyo karena sudah ada kadangnya dari Nabi bacaannya subhana rabbiyal a'la itu 3 kali tadi. Kira ke baik. Tegak langsung. Allahu Akbar. Tengok lagi. Lanjut lagi. Itu kalau posisinya keadaannya demikian. Jadi ada dua cara untuk mengetahui perubahan imam, dengan cara melihat dan dengar suara mubaligh atau proyektor dan lain-lain. Kalau dua ini nak kata, nyingok nak baca, dengar juga tidak, maka hukumnya batal atau putus dengan imam, solat dewe. Solat dewe karena tidak sah hukumnya berjamaah tanpa melihat gerakan imam tadi itu, tidak tahu gerakan imam tadi sujud atau apa mana, atau dia tadi tidak baca dengar suara, baik suara speaker dari imam atau suara mubaligh atau TV atau apalah alat-alat untuk mengetahui di zaman ini biar baca mengetahui perpindahan seorang imam dari tegak ke ruku ke sujud i'tidal. Tapi kalau untuk proyektor di sini waktu kami masih belajar dulu, ini ada catatan dari anak dulu waktu anak masih belajar. Untuk yang proyektor ini lakin hukmuhum makruh li'anna ma indahu khusyuk. Kalau untuk yang proyektor tadi nengok TV itu hukumnya jadi makruh baik. Kalau memang itu tidak darurat. Kalau darurat ya tidak apa-apa, harus berarti. Tapi kalau tidak darurat, nyingoi proyektor tadi hukumnya makruh. Li'anna ma indahu khusyuk, karena dak kate kehusyukan lah awal nonton di TV be namanya. Siapa itu para imam tu? Oh, nyingoi TV be kaget aja. Nah, bukannya nak nyingoi imam tadi solat, perpindahan solat, tapi ngawasi wong juga di TV. Nah itu makruh ya, tapi kalau memang itu dibutuhkan maka harus kita nyingok karena harus tahu perpindahan imam. Itu yang kedua, syarat berjamaah harus tahu seorang imam harus tahu perpindahan seorang makmum harus tahu perpindahan seorang imam, rukuk, sujud dan lain-lain sampai selesai. Yang ketiga, ayyanwiyal ma'mum qudwatan awil jama'atan awil ma'mumatan. Hendaklah syarat sah seorang makmum itu berjamaah, hendaklah seorang makmum harus berniat ketika dia nak salat itu makmuman lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala. Harus niat makmum. Usolli misalnya salat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Itu hukumnya wajib. Makmuman itu kalimat bermakmuman itu kalau dia berjamaah. Kalau dia tidak pakai makmuman, tidak niat bermakmuman, maka hukumnya tidak sah. Yang imam apakah wajib berniat berjamaah? Tidak wajib niat imaman lillahi ta'ala. Yang jadi imam tidak wajib niat, kecuali salatul Jumu'ah, salat Jumat. Kalau salat Jumat imam itu harus niat imaman lillahi ta'ala. Itu nah. Kita kan tak tahu. Imam ini tiap bidah kadang kan ya minta maafnya. Bukan masalah. Anak sering sudah kadang sampaikan. Bukan nak mana kalau nak ceramah jatuhi.
Tak apa, nak ceramah pengantin, nak ceramah apa, silakan. Maaf kata misal bukan basic dari pesantren kalau macam, cuman maaf, cuman ngomongnya pintar, apalagi jatuhi, tidak ada dilarang, dakwah nama jatuhi. Cuman kalau sudah yang berkaitan dengan misal ada antara sah dan tidak sahnya satu ibadah, coba fikir-fikir, jangan berani-berani maju maksud anak tu. Kalau nak ceramah pernikahan, ustaz ini, oh itu bukan dari pondok Ustaz, dah apa? Yang penting dia pintar ngomong bagus dan memang dakwah isinya, dah apa? Tapi kalau sudah yang bersifat nyangkut antara sah dan tidak sah satu ibadah, jangan berani-berani maksud anak tu, jangan berani-berani. Di mana posisinya? Inilah mayang Jumat. Nah itu, jadi pengurus masjid juga itu sebenarnya terlibat dalam masalah itu. Artinya apa? Pengurus masjid yang undang. Itu kan? Pengurus masjid yang undang ustadznya. Jadi bukan masalah anak nak menutupi bukan nak hati niat itu nak hati jatuhi nak dakwah seluruhnya kita boleh berdakwah kalau, tapi itu tadi kalau sudah naik pojok sini sholat Jumat ini ada namanya sah dan tidak sah. Kalau dia berkaitan dengan ibadah, bukan sekedar ceramah ini. Naik khutbah mimbar Jumat itu bukan sekedar ceramah, bukan harus pintar ngoceh baik, enggak. Harus tahu ilmu. Salah satunya kena di sini. Seorang imam ketika sholat Jumat, seorang imam wajib membaca imaman lillahi ta'ala. Kenapa alasannya? Ngapa sholat biasa tidak wajib? Karena sholat Jumat itu ada ada jumlah. Berapa jumlahnya? 4. Mazhab kita kan 40 itu. Nah kalau dia tidak berniat imaman, sedangkan jemaahnya 39, kurang uang jadi dia. Ya taruh kelak kan sekarang ini kami itu Cuman tetap itu diwajibkan. Bukan di bab masalah berarti kita hitung dulu saat mendiucapnya lebih tak perlu lagi itu imaman lillahi ta'ala. Tidak, tetap dibaca imaman lillahi ta'ala. Nah itu. Jadi bukan masalah caknya ilham nih takut caknya dimbek jobnya ninggalin. Oh tidak, ini bukan job-joban ini. Iya, bukan job-joban ini. Ini masalahnya sah dan tidak sahnya. Itu juga kaget belum masuk bab Jumat ini. Bab Jumat naik sini mimbar ada rukunnya. Naik mimbar sini harus suci. Ini mimbar ini. Nak dijengok ini ada tai cicak, ada segala macam. Nak dibersihkan. Apa yang jadi hotep ni tai cicak? Idasa dia. Nah, coba kalau yang tak ngerti tadi, yang hotep tak ngerti juga, biasa kan dia tai cicak tak ada semayang juga aku ni. Agak semayang dia. Nah, tidak boleh melakukan pembatal seperti pembatal solat, itu kentut kalau macam. Kalau sudah kentut batal lah. Apalagi dia nak nyambung solat. Ini dah apan berpitan terkentut, nah malu. Nak turun dari mimbar ni tadi malu. Ujung-ujung terus kenyabai khutbah. Karena tak dibasiki dengan ilmu tadi. Lah kepalangan di ustaz gong tadi kan gogo pelajunya. Kacau ini kalau turun ni kerok ini Jumat ini, pacak jadi sejarah ini masjid ini. Nah, ditahan kenyolah. Tidak galak dia turun dari mimbar, terus kenyolah khutbah sampai dia jadi imam juga tetap dalam keadaan batal wudu. Oh ya Allah. Nah, itu nak berat bukannya apa. Itu jadi itu yang kadang anak perlu sampai ke tadi. Bukannya nak katik niat untuk nak ibaratnya cak takuan, cak pinteran baik kau. Bukan. Ini bukan masalah pinter-pinteran, bukan masalah job-joban, bukan. Aku penuh jadwal Jumat ada. Iya, bukan masalah itu. Cuman itu tadi yang aku pikir itu. Nah, kalau bertemu dengan maaf yang jadi khotibnya tidak paham atau kurang ilmunya misalnya kan, nah itu yang keroknya di situ kaget. Ya maaf kata jemaahnya, ya lulus baik. Kesian dia yang jadi khotib. Kalau dia salah dalam memimpin sholat Jumat tadi itu, kalau dia salah atau dia tak ngerti kan, jadi harus tahulah
aku nih kurang misalnya kapasitas aku nih belum ininya. Tidak, kalau yang jemaah sasa bae. Balik cak kemarin anak sampai ke balik yang anak kemarin di pelajaran gitu kemarin. Yo, itu tadi kesiannya di dia nanggung dosa jadi. Nanggung dosa iya lah, jelas. Pokoknya kelemahan jadi imam Jumat, jadi imam nih bukan lemah, dosanya gitu nanggungnya. Kalau ada salah di dalam bab sholat tadi itu misalkan, cuman tidak galak batal atau tidak galak lagi, tidak galak minta ganti. Nah itu juga. Kemudian, nah itu juga pentingnya di masjid-masjid itu boleh kalau dia ada cadangan boleh, atau uang masjidnya juga harus paham bab tentang sholat Jumat. Cak tadi misal si imam ya namanya alam, ditahan-tahan kentut ya depit antulah misalnya mana batal. Nah ini yang di bawahnya harus ngerti itu harus ngerti mana nak diganti ini berarti diganti. Dan juga harus ada yang ngerti, bisa jadi kaget lagi khotib tadi itu dia lupa misalnya. Nah yang dulu anak pernah ingat, Allahu alam, itu anak dapat ceritanya dari almarhum Syekh Taufik Aslugi. Itu di Masjid Dawang Kidul, itu kalau yang khotbah di bawah tanggo itu kan tanggo nih. Dawang Kidul kan pakai tanggo cak, Masjid Agung, masjid Mogan nih. Nah, itu di bawah tanggo itu kata beliau dulu tidak tahu tahun berapa ada namanya ulama namanya Al Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau dipanggil Swolele itu dipanggil Ustadz A atau Habib A dipanggil. Itu beliau sholat di Lawang Kidul, duduk di bawah itulah. Beliau itu kan kalau pergi bertongkat. Itu kata Taufik kalau yang khotib itu salah, bukan salah materi, bukan salah rukunnya. Itu yang jadi masalah tuh rukunnya. Itu kalau salah atau kurang, itu tongkat dia gebuk di tanggo lah. Digebuknya di tanggo. Karena tidak boleh ngomong kan. Apa uji yang mau balik gitu? Yang sebelum khutbah tidak boleh ngomong. Kalau khotib lagi khutbah tidak boleh ngomong. Kalau ngomong fala jum'atalah. Tak kata Jumat, artinya tak sah, tak ada bernilai Jumat dia. Jadi mana cara kita negur yang khotib itu salah satu uniknya beliau itu. Tongkat itu lah ketoknya, tak. Kalau yang khotib tidak ngerti sudah salin awas. Aku habis betul. Iya. Nah yang kami dapat dari guru kami, caranya mana? Bawa pena, bawa kertas. Maka itu anak kalau pergi Jumat kalau lagi kosong selalu ini anak gaul terus pena, bawa kertas. Ngapa kalau si khotibnya salah atau kurang rukunnya tulis. Maaf Ustaz, tadi di khutbah pertama rukun nomor 2 kurang, tidak dibaca. Tunjuk ke? Nah ini kan perlu sama-sama punya ilmu. Yang nulis si punya ilmu, yang diinjok ni punya ilmu. Kalau yang diinjok tulisan tak punya ilmu, cekel je wae. Udah upes apa gitu? Itu pernah terjadi Pak dengan aku juga. Salat di daerah Tigwele, tak usah sebutlah masjidnya. Dulu tahun 2018. Ana balik dari pesantren 2015, 2018. Waktu itu masih nganggo dulu, belum banyak gino jadwal kan, masih banyak. Nah ana dulu kalau udah kate jadwal, ana mana bujang dulu tuh kan, masih belum nganten. Ana dulu keliling masjid, yang tak pernah ana sholatnya ana datang dulu kalau lagi dekat jadwal. Ana sih, tak pernah masjid ini. Ana sholat Jumat situ, biar banyak tempat sujud. Jadi kapan di akhirat lagi masjid di Palembang nih berteriak kalau Ilham pernah ya Allah dia sujud di Maragona. Jadi jangan mantap itu. Anak tuh itu waktu itu. Nah jadi pernah sih kok masjid itu di daerah Tigwele itulah. Daerah Tigwele itu. Khotib itu salah, bukan salah, kurang rukun. Tulis ini, tulis majulah ke depan. Lewat samping waktu itu, lewat samping. Bukan cak ini masjid itu
Ada saya kaki ujung-ujung tahu dulu masjid. Pokoknya metu aku tuh lewat samping, ada pintu samping untuk ke imam ini Cik Nana. Nah di situ pintunya. Masuklah naik aku. Dan dong lewat wong kami ini dah. Kalau heboh kaki kalau kita lewat wong ngapa budak ini maju. Nah lewat samping masuklah naik aku kunjuk ke. Tidak dibacanya kapal ke nyawai. Kapal ke nyawai. Apa hukum melok solat dengan ana tahu tidak sah, ana ni tahu tidak sah. Berarti ana tak sah melok dengan dia. Nah, nak metu sehari itu motor dah ajak metu lagi. Jadi sudah ini darurat namanya. Ana tetap melok solat habis itu tamam zuhur. Dah ajak lagi nak metu, dah kan tinggal ke motor situ nak nyari masjid mana lagi keliling ujung-ujung kelang sembahyang Jumat lagi. Lahor mah itu posisi. Nah itu yang buat ana jadi takut kalau sholat Jumat di tempat walaupun ini tadi. Jadi ana nyari laju setelah itu ana nyari tempat sholat yang pasti yang khotbahnya itu nah. Lawang Kidul misalnya gitu atau Daun Mutakin ana pergi itu dulu kan ana di 14 Eli rumah ayah ibu tinggal. Nah, kalau dulu galak keliling. Nah itu jadi anak takut di situ jadinya. Ya kalau kita ngerti tadi kan kurang khotbahnya ini. Nah jadi kayak kok di situ lagi. Maka itu perlunya di masjid itu ada yang paham juga itu nah. Walaupun bukan ustaz ibaratnya kan kita ini belajar nih. Ya paham lah gitu, tahu itu. Tidak susah sebenarnya. Rukun itu tidak ada susah. Dikit rukun khotbah. Mudah nginget. Nah itu. Jadi sampai ke situ kan masalahnya. Kalau dia nak ceramah pengantin, ceramah apa, itu kan tak kata berkaitan dengan satu ibadah antara sah dan tidak sah, itu kan? Ceramah pengantin. Ngapa tak boleh juga? Tidak lah, jualan jatuhi. Kalau salah, kalau kurang ayat kurang apa, sah tak tetap kawin gitu? Salah. Tidak ngaruh lah dengan yang ceramah. Cak anak pernah contoh ke ceramah misalnya. Ceramah umum dengan naik khotbah beda. Kalau kita biasa ceramah, cak maaf, setopik asal kita lucu ceramah penesan. Kalau khotbah Jumat ada dong lucu. Mana ada khotbah Jumat dia ngekek tahu-tahu. Mana ada. Ini yaqumu maqaman nabi. Ini wibawa nabi, Pak. Wibawa nabi naik mimbar Jumat itu berwibawa. Nengok di Masjid Agung mau. Masjid Agung. Digendeng tongkat. Nabi pakai tongkat dulu Nabi pernah pakai tongkat sama pakai pedang. Nabi cuman jangan dipakai, Nabi pakai pedang mungkin praktek dulu pakai pedang. Dulu iya zaman Nabi dulu pakai pedang. Nabi kan panjang nih. Cak tongkat tuh lah untuk bertumpunya. Untuk bertumpu gagah, nengok megang tongkat gagah. Nah jadi cak misal Ustaz Maulana kalau ceramah Maulana yang di TV kan jamaah naik khotbah mana boleh khotbah Jumat jamaah nah kacau mah yang Jumat palasalnya diputar ya jamaah kayak kok tidak boleh harus di bawah bahkan dianjurkan untuk tidak terlalu banyak noleh walaupun boleh noleh tidak apa masih kalau ceramah kan gitu ya. Dianjurkan untuk tidak terlalu banyak. Jadi fokus wibawa harus tidak acak sebas karena dia berkaitan dengan satu ibadah yang di dalamnya ada hukum sah dan tidak sah. Sama juga dengan ana juga pernah sampaikan sama dengan nyembelih jana. Nyembelih sapi, nyembelih apa kalau macam. Kalau tukang sembelihnya yang ana maksud. Kalau untuk muka badan, muka daging, bukan anak anjur ke? Nak tukang bercelana pendek lagi jatuh ni. Muka badannya, nyeset badan, nyincang. Maaf kata, bukan anak nyuruh. Yang tukang celana pendek bertato, jatuh ni. Tapi kalau yang motong ni, ini berkaitan dengan ibadah antara sah dan tidak sahnya hukum hewan. Kapanlah sudah sembelih, sah. Nak dibuka badannya, nak dibuka kulit-nya. Maaf kata, tak semayang yang muka kulit. Tak apa, silakan. Tapi kalau tukang sembelih itu, maka tu
ada organisasi di Palembang ini di Indonesia lah banyak organisasi sembelih-sembelih ini. Salah satu syaratnya itu harus pacak sembahyang. Syaratnya nak melok organisasi itu juru sembelih halal itu syaratnya harus bisa sembahyang. Dites dulu dia. Naftar nak melok jadi juru sembelih, tukang sembelih halal. Dites dulu, mek bodoh. Tak baca mek bodoh balik. Tak jadi melok. Iya, tak boleh masing-masing. Karena ini berkait sembelih tapi sembelih. Juru sembelihnya, tukang nyembelihnya, tukang eksekusinya. Nah itu juga sama dengan Jumat. Nah itu nama soalnya. Jadi ada berkaitan antara halal dan haramnya, sah dan tidak sahnya. Karena dia kalau setelah dari sembelih terserah. Nak gaya apa, nak digantung ke sapi, nak kengkeng kena apa, terserah. Tapi kalau sembelihan itu ada aturan dari Nabi, ada dari syariatnya. Ngulingnya sebelah mana? Ngulingnya lagi ada. Ngulingnya itu sebelah kiri, dia lampung sana. Kenapa digoling ke sebelah kiri? Karena kalau dia nyampak sebelah kiri itu tidak terlalu sakit dia. Organ tubuhnya, anak gua ngerti itu dokter. Organ tubuhnya. Jadi kalau berdebuk sebelah kiri itu ada apa di sini? Lambung apa itu nah. Yang apa? Meredam rasa sakit dia berdebuk. Kalau sebelah kanan, woi dia tuh dah acak ngomong Kalau sebelah kanan terjegit acak. Nah itu Nabi sampai ke situ Pak ngatonya. Binatang loh ini binatang. Tak boleh tegak misalnya, harus digoling ke benar-benar itu bedanya tadi. Langsung dikampak lehernya itu jangan. Cak di mana itu? Itu namanya adat di mana itu? Ada di mana itu? Dikapak lehernya itu. Apa? Iya itu adabnya adab. Ngasah depan dia, misalnya mulai depan dia semaksimal mungkin untuk dihindari. Oh Ustaz, kami tak baca model itu, tempatnya kecil, apa nyemulai depan situlah masih semaksimal mungkin untuk kita tutupi. Atau misal pas nak nyemulai kongkon budak-budak kecil megang spanduk, megang tempal, kongkon itu pegangi biar dia tak nyingok. Itu jangan nengok dia sembelih. Anak dulu masih galak ke RPH dulu waktu pelatihan galak belajar. Itu nyium mambu daga lagi tak galak dia naik. Dia tu kan naik nih. Sapi itu kan tidak ada dikipet sapinya. Kalau di RPH tu sapi tidak dikipet hidungnya. Jadi dia cuman dari kotak, ini kotak isi berapa ekor ya? Sapi di 20 40 ekor. Dia ada lorong. Pakai lorong. Nah, dibuat lorong. Jadi yang mana nak dimasuk? Masuk ke siko. Nah, dia berjalan di lorong itulah sampai dia masuk ke di bok tempat penyembelihan. Nah, itu kalau bok itu masih ada darah atau masih bau darah, itu sapi tak galak naik dia ke baju. Dak nyingok ini, dak do nyingok dia nyembelih, jauh tempatnya. Dengan suara lagi dak dia. Suara jangkitan kawan dia kena sembelih. Jauh. Tapi kalau mambu darah takut. Nah artinya pengerti dia tu ngerti, tak boleh ngomong. Dia tu tahu ini darah ni nak mati aku ni saya ni. Nah itu mati ini saya. Asal bodoh. Sudah kapan sudah darah masih ada situ, darah naik dia digebuk lah boret dia. Dicucuk digebuk-gebuk, darah naik dia. Siram dulu darah itu di boknya tadi. Itu yang anak alami waktu masih galak sana. Jago sampai ke mampu. Maka tuh Nabi itu benar lah sudah. Jangan jingok ke dia kapan lagi disembelih. Dia tuh tak ngomong baik. Nabi itu tahu tapi. Maka tuh anak pun sampaikan siapa yang paling hebat, yang pandai berbicara dengan binatang itu bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu yang terkenal ya baik. Yang paling hebat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan hanya berbicara, perasaan binatang lagi Nabi jago. Perasaannya. Nah itu sampai ke situ. Nah itu dua itu yang anak sering angkat gitu. Kalau ketemu babnya sering angkat. Jadi jangan masing-masing kalau dua ini nyembelih sama khutbah Jumat. Kalau sisanya misalnya nak ceramah nikah, nak ceramah bersunat, nak ceramah apa, jatuhi apalkan hadis misalnya
hafal hadis, hafal ayat, ngomongnya bagus, pinter, misalnya pacak dia ngomong sejam sampai jatuh, tidak ada dilarang, berdakwah namanya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ini hukum lah itu jangan, kalau Jung Lembang tuh jangan baca-baca, jangan baca-baca, bahaya, jangan baca-baca. Anak bapak, anak kalau sudah dengan sesuatu yang dah anak tahu, anak jawab dah tahu. Jemaah kadang bertanya, kadang ada orang bertanya, Ustaz, cak kita ni kan kadang tidak kata pertanyaan kan, kadang ada yang bertanya. Kalau di tempat lain tu kadang ada nian, dia nak bertanya, ada minta waktu itu nak pertanyaan. Dia jatuh cuma nak anak pesan dari awal, kalau pertanyaan itu tak bisa anak jawab, tak anak jawab, anak ngomong tak tahu. Nah disitulah bapak letak hawa nafsu kita tu digoda oleh setan tadi. Itu hawa nafsu, itu ujian bagi, maaf kata, uang yang cak profesi cak anak, kata kelak ustaz itu ujiannya. Kalau ditanya uang tidak tahu, itu setan cepatnya datangnya. Jangan kayak disangka aku tidak digoda setan. Wong cak kami ni mas setan lebih banyak daripada bapak. Ini wong yang model cak lebih setan lebih banyak datang, lebih ramai dia. Kapan ada yang bertanya? Ini lah tegak ni sebelah sini dah. Kapan ada yang bertanya? Tak tahu. Yang ditanya tu tak baca aku jawabnya. Langsung marah. Mana kau tak tahu? Lo berarti kau ni. Malu kau dengan Pak Haji Jul kau. Tak diundang lagi kau sekali ni lah. Masuk. Kuping tadi. Pertanyaan tadi tu tak baca aku jawab ni. Masukin dulu setan langsung. Tegak dia pergi kanan kiri. Laju. Nah, kau tak baca laju. Mana yang kau tak baca? Malu kau. Kau lalamu ngajar di Nusa Ada ni. Yo, wong lap percaya dengan kau mata kau. Lolo berarti kau ni. Masuk kuping. Akhirnya hawa nafsu tadi melok. Ku jawablah masing-masing pertanyaan itu. Maka dari awal itu setan lah sudah ku cut dari awal, lah sudah ku potong. Aku ngomong dengan jemaah, ujiku kalau tak baca aku jawabnya, aku jawab tak tahu, dan insya Allah aku jadi KPE, ku cari di kitab lain, ku cari di kitab itu. Cak kemarin Ahad malam Senin ngajar di Tigo Ile, di Telkom, rumah Telkom di Polsek, maju lagi situ dikit. Ya, Ratus Yanum. Itu ada yang bertanya, Ustaz, itu waktu itu bab masalah telok, bab telok, kagak telok itu. Jadi aku tuh waktu itu bertemu di pembahasan di kitab namanya Bulughul Maram. Hadis itu menerangkan tentang seluruh binatang yang ada di laut boleh dimakan, kata Nabi. Binatang yang hidup di laut boleh dimakan, bangkainya. Karena binatang laut itu atau binatang banyu bukan laut. Artinya kalau ngomong binatang laut berarti sungai tak masuk. Tidak, maksudnya binatang banyu yang hidup di banyu itu, di laut, di sungai sama itu boleh dimakan bangkainya. Kenapa? Karena binatang air itu la yahtaju ila zakah, tidak butuh untuk disembelih. Binatang yang hidup di banyu tidak butuh disembelih. Iwak, cumi-cumi, ada lagi makanan laut, tidak perlu disembelih itu. Tak perlu disembelih. Dia lah pokoknya macam-macam. Kecuali binatang itu hidupnya pacak di laut, pacak di banyu, pacak juga di darat, uji Nabi. Tak boleh dimakan. Apapun itu bentuknya. Buaya, pacak itu di laut, di banyu, pacak juga di darat. Bahkan ujinya banyaklah di darat buaya itu. Berjemur. Buaya sekolah mainnya gitu. Iya. Banyaklah di darat, banyak berjemur mainnya gitu. Nah, pacak dia. Apalagi bekecot apa namanya? Ya, yang galak nempel itu nah. Yang galak nempel di tiang-tiang rumah wong di laut-laut itu pacak dia. Apa dia namanya? Bekecot lah itu, keong, apa gondang, apa itulah. Pokoknya setua itu. Iya setua tadi tu Nah itulah, pacak dia di darat, pacak dia di banyu, tidak mati dia di banyu. Dia kalau banyu surut dia tetap ditempel situ lah, tak ngaruh dia.
baca. Nah itu tidak boleh dimakan. Kalau kriteria dari Nabi itu tidak baca dimakan. Apalagi misalnya penyu itu baca dia didagan, tidak mati dia bertelur dia didagan. Nah disitulah aku ngomong penyu itulah ada bapak-bapak dia nanya, Ustaz boleh tak telur penyu dimakan? Jadi telur penyu dimakan. Nah disitulah waktu di kitab itu udah kate bab masalah telur dari itu. Dan memang anak belum terbaca itu kan. Uji anak, tidak anak jawab dulu Pak, kaki anak jadi kepeeng. Baru anak cari balik. Tidak anak jawab masing-masing, boleh dimakan penyu itu apa? Nah kacau lagi. Ternyata dalam hukum mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Jadi telur itu, telur binatang yang binatangnya tidak boleh dimakan. Telur binatang yang binatangnya lagi hidup tidak boleh dimakan. Penyu, buaya kan telur, ulo. Apalah yang bertelur tapi tidak boleh dimakan itu kan. Binatang yang hidupnya tidak boleh dimakan dan dia punya telurnya itu ada yang mengatakan boleh dimakan. Mazhab Syafi'i boleh dimakan. Asal satu tidak membahayakan untuk kita. Mungkin ada telur yang bahaya itu kan, misal telur buaya atau apa tak tahulah. Menurut sains itu bahasanya, menurut kedokteran itu tamu. Kedua, dia bukan dari binatang yang sehidupnya najis. Ada kan binatang tuh yang tidak boleh dimakan tapi dia tidak najis. Penyu najis tak? Tidak najis, tak apa-apa. Buaya najis tak? Kapan digosok? Tak apa-apa, asap berani ngosoknya. Ngosok dia tuh asap berani. Tak najis itu kan? Tidak najis, tapi tidak boleh dimakan. Apa alasannya? Tadi kata Nabi karena dia baca dua alam, bukan karena najis. Binatang itu tidak boleh dimakan bukan karena dia najis semasa hidupnya, tapi karena alasan dua alam dia hidup. Nah kata ulama tadi dalam mazhab Syafi'i kalau dia tidak najis boleh telurnya dimakan, tak mampu. Ada yang pendapat yang kedua tak boleh dimakan. Jadi ada dua pendapat, tak boleh. Maka kata ulama itu jangan ribut ke masalah telur. Telur ayam masih banyak jadi. Ngapa nak ngomong ke telur buaya itu? Ngapa nak ngibut ke masa telur? Telur ayam masih banyak di dunia ini jadi. Uji ulama itu tadi. Nah itu kalau keadaan darurat, misalnya kan di hutan misalnya bertemu telur buaya misalnya kan lapar ini sudah goreng telur buaya tidak apa. Asal tak tahu memangnya tuh. Kalau tahu kita katanya. Nah itu jadi tidak berani masing-masing itu tidak berani. Nah itu yang baca-baca gitu yang kita tahu itu sampaikan. Apalagi kita tak kati pengetahuan dunia. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Ditanya kan lo lagi. Jangan masing-masing kalau kita tak kati ilmunya. Baik masalah duniawi ataupun masalah akhirat. Ada yang bertanya masalah duniawi atau apalah itu bentuknya. Nanya masalah ini itu tidak ngerti, jawab tak tahu. Tak usah macam-macam. Kaki orang sesat lagi. Orang nanya jalan. Misal ini kan duniawi bukan sangiat bahasa kan. Nanya jalan. Pak ini kalau nak ke Kuta le mana ya? Nah, aku ni bukan orang sini misalnya kan. Malu ini. Nah, kau lurus, kau belok kiri, kau ke sini, betul sini. Ujung-ujung sampai pusing sana ni. Ni belok kiri lagi pusing dia. Betul sana, jadi dia Kuta. Harusnya betul dari sini, belok kiri, belok kanan, acak Kuta kan sih, simpang Lemabang situ kan. Ini dah, betul dari sini belok kiri, habisnya belok kiri lagi, pusing dia. Kan sesat wong. Itu duniawi, macak-macak, nyawab macak-macaknya lagi menyesat wong. Apalagi masalah syariat, masalah syariat, acak masing-masing. Kalau baca, kalau tidak baca. Nah itu anak sudah tetap dari awal. Kalau nak maaf kata teh, mau jana tadi, nak bapak kata aku lolo mengak jatuhi, uji mak ngaji jul, ay mengak silham ini, dah apa? Iyo, tak apa. Yang penting aku selamat, tidak berdosa, tidak basa-basi aku jawab. Haji Jul nanya misalnya,
Nah, ngaji tidak tahu ay lolo kau ni ketia. Nah, biarlah lah apa. Nak depan aku belakang aku katoi lah tu apa lolo lah kan. Yang penting aku selamat, tidak berdosa masing-masing nyawa. Nah itu bukan anawe baik, bukan anawe ini untuk kita galau-galau. Kita kalau tidak tahu dengan masalah apapun itu, kalau ada orang nanya, kalau tidak tahu jawab, tidak tahu. Jangan macam-macam. Lagi itu tadi nah masalah duniawi be, nanya jalan be kalau kita macam-macam, sesat wong. Ujung-ujung bukan ke Kuto sampai ke Pusi, anak-anak sampai ke Sungai, bukan ujung sana Sungai apa? Sungai Lae, Sungai Batang. Nanyalah begitu kan, nanyalah ada tak sungai? Karena Kuto itu kan sungai kayak misalnya kan ada sungai, sampai Sungai Batang dia betul. Nah kacau. Salah sesat, jangan macam-macam. Jadi kalimatnya poinnya jangan macam-macam. Itu kalimatnya jangan macam-macam. Kalau tidak ngerti tidak baca. Benda ke ampli rusak, speaker rusak. Kalau tak baca, ngomong tak baca, jangan macam-macam. Ini speaker rusak sikok, gagal dibenarnya rusak kalau. Nah, itu bahasa Lembang tadi, tekos tanda ni. Mentak baca sudah, ngomong tak baca, jangan macam-macam. Macam-macam ni sudah rusak kalau nak dunia akhirat. Nak masalah dunia, masalah akhirat kalau sudah kalimatnya macam-macam, tikus nandani labu. Nah itu. Nah balik tadi habis sudah bab masalah tikus nandani labu tadi. Nah sekarang apa tadi ya. Syarat sahnya solat berjamaah hendaklah si makmum berniat dengan niat makmuman. Kecuali solat kecuali imam. Kalau imam tak wajib imaman lillahi ta'ala. Tidak wajib kalau dibaca apa? Wajib tak? Tidak. Yang wajib siapa? Makmum. Harus pakai kalimat makmuman. Kecuali si imam tadi di solat Jumat. Kemudian yang kedua, kecuali al-manzurah jamaah. Dia bernazar. Dia punya nazar, niat berjamaah. Jadi ketika dia punya nazar solat berjamaah jadi imam, maka dia jadi imam itu harus niat imaman lillahi ta'ala. Imaman lillahi ta'ala. Kalau niatnya nazar, aku kalau anakku ni lulus masuk pusri ni atau masuk apa dia bergawi, aku nak solat berjamaah, solat subuh berjamaah sekali orang ajar sekali cuma dia solat subuh habis itu tak lagi tabuk malaikat tu lah ni kaget. Tapi tetap ini wajib hukumnya. Jadi solat berjamaah dia hari itu hukumnya wajib. Harus dia solat berjamaah. Nah ketika dia solat berjamaah jadi imam, maka dia harus imaman lillahi ta'ala. Wajib dia berimaman. Itu. Belumnya azan ni? Bentar lagi. Kemudian yang selanjutnya, syarat sahnya berjamaah ayyatawafaqa nazmu salatihima. Wong dua ini, imam dengan makmum ini, kalau dia nak berjamaah, sah berjamaahnya, syaratnya harus solat keduanya harus sama nazmu salatihima. Fi'linya, perbuatannya, ada ruku, ada sujud, itu masalah. Bukan yang imam solat jenazah, yang makmum solat asar. Kapan ngobrol ke? Habis asar, habis solat asar, solat jenazah, datanglah wajib ni tadi. Belum mayang isya, belum mayang asar. Nah, ada jemaah lagi, bukan wajib je, wajib yang ngomong. Datanglah wajib kan banyak. Nah, datanglah wajib tadi kan, belum mayang asar. Nyingak wong main jenazah, meloklah dia imaman lillahi ta'ala, makmuman. Allahu Akbar. Salat sembahyang dia. Tidak, karena antara wong dua ini, antara imam dengan si makmum ini, solatnya berbeda. Tak katik ruku, tak katik sujud. Sedangkan si makmum ini solat asar, ada ruku, ada sujud. Yang si imam
Tak kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum habis. Jadi harus sama. Arti harus sama tu harus sama-sama solat yang ada rukuk, ada iktidal, ada sujud dan lain-lain. Kemudian tak pacak juga dia bersolat di belakang orang yang sedang solat kusuf. Solat kusuf apa itu? Gerhana. Gerhana tu beda. Pernah solat gerhana? Tak pernah Sering kan beberapa tahun ini kan gerhana bulan cuma dalu dah tu kadang Masjid Agung solat. Nah itu beda, rukuknya berapa kali dia? Beda dia. Rukuknya berapa kali? Walaupun ada rukuk tapi jumlahnya beda. Gerakannya kaki jadinya beda. Itu tak baca. Jadi bukan karena ini solat sunnah atau solat wajib, tapi karena gerakannya ini berbeda. Itu solat jenazah, solat kusuf tadi, itu solat kusuf. Tasih azan dah. InsyaAllah lagi disambung lagi di